Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi sosial kultural. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2024, silakan menyimak penjelasan saya dalam video ini. Oke. Sebelum kita membahas soalnya, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mungkin ingin ikut berpartisipasi menjawab soal-soal yang ada dalam video ini, silakan siapkan alat tulisnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Anda ditugaskan dalam sebuah tim lintas departemen yang terdiri dari individu dengan latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda. Salah satu anggota tim sering berbicara dalam bahasa daerahnya saat berdiskusi. Bagaimana cara terbaik Anda merespon situasi ini adalah agar tetap menunjukkan sikap peka terhadap kemajemukan? Kita coba lihat opsinya. A. Meminta dia untuk menggunakan bahasa nasional secara tegas agar semua orang dapat memahami. B. Menyampaikan kepada tim bahwa bahasa daerah hanya boleh digunakan di luar rapat resmi. C. Berusaha memahami konteks percakapannya sambil terbuka untuk belajar mengenai budaya bahasa tersebut. Dan D. Mengabaikan bahasa tersebut dan berfokus pada diskusi inti tanpa berkomentar. Nah, sebelumnya saya ingin tahu, dan silakan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman berhadapan dengan soal seperti ini, bagaimana strategi teman-teman untuk memberikan jawaban? Bagaimana cara teman-teman untuk melakukan analisis? Nah, di sini saya akan berikan bocoran ya. Terkait dengan soal kompetensi soal kultural, caranya kita menganalisis model soal seperti ini, teman-teman harus memahami seperti apa konsep dari kompetensi sosial kultural itu. Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah bahas seperti apa rumus dari kompetensi sosial kultural. Nah, rumus kompetensi sosial kultural itu mengacu pada Permen RB nomor 38 tahun 2017. Teman-teman mau tidak mau harus menghafal atau memahami seperti apa konsep dari kompetensi sosial kultural. Kalau teman-teman tidak memahami itu, maka saya sangat yakin teman-teman akan akan tebak-tebakan saat menjawab soal seperti ini. Nah, di rumus kompetensi sosial kultural itu ada 5 level. Ya, jadi kompetensi sosial kultural itu terdiri dari 5 level dan teman-teman harus memahami ke 5 level tadi. Nah, sehingga ketika teman-teman diperhadapkan dengan soal seperti ini, teman-teman harus bisa menganalisis, soal ini masuk di level yang mana ya pada rumus kompetensi sosial kultural. Oke, kembali ke soal. Untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah C ya, berusaha memahami konteks percakapannya sambil terbuka untuk belajar mengenai budaya bahasa tersebut. Ya, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa jawabannya bisa C, kenapa bukan A atau B ya? Jadi di sini ada clue-nya teman-teman. Jadi clue-nya itu di sini kita perhatikan ada bahasa kemajemukan. Merespon situasi ini, situasi yang mana? Situasi orang yang berbicara dalam tim menggunakan bahasa daerah. Ya. Jadi bagaimana caranya kita merespon perbedaan? Bagaimana caranya kita merespon kemajemukan? Nah, untuk merespon kemajemukan, maka yang harus kita lakukan adalah berusaha memahami konteksnya. Nah, hal ini masuk dalam level 1 dari kompetensi sosial kultural. Nah, apa itu level 1? Level 1 dari kompetensi sosial kultural itu bicara tentang bagaimana kita memahami dan menerima perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Di sini perbedaan terkait dengan bahasa dan kebiasaan. Nah, untuk merespon perbedaan bahasa dan kebiasaan itu, maka yang akan kita lakukan adalah terbuka untuk belajar. Hal itu sesuai dengan opsi C, ya, berusaha memahami konteks percakapannya sambil terbuka untuk belajar. Itu yang harus kita lakukan. Makanya ketika kita melihat soal seperti ini, kita harus pintar-pintar melakukan analisis. Dia masuk di level mana pada kompetensi sosial kultural? Dia masuk di level 1K, level 2K, atau level 3 dan seterusnya. Kalau kita sudah paham itu, maka akan sangat mudah kita untuk memberikan jawaban. Ya, dan ini teman-teman harus paham betul. Nah, kenapa tidak A, tidak B, dan tidak D? Kalau kita pilih A, B itu terlalu tegas. Dia tidak mempertimbangkan nilai inklusif. Perbedaan sebentar di sini kita bicara tentang kemajemukan. Kemajemukan itu harus direspon dengan pendekatan yang yang humanis, ya. Pendekatan yang istilahnya kalau kita sebagai pimpinan itu harus bisa
berupaya untuk memahami, tidak langsung diskakmati seperti itu, ya. Kalau opsi D saya kira ini sudah sangat jelas salah, karena mengabaikan itu bukanlah satu bentuk respon kita terhadap perbedaan. Tapi di sini kita memilih opsi C. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Sambil memikirkan jawabannya, mungkin teman-teman kalau ada yang masih bingung silahkan simak kembali video saya sebelumnya terkait dengan rumus kompetensi sosial kultural. Di situ saya sudah membahas lebih jelas ya, meskipun penjelasannya kurang meyakinkan, tapi teman-teman bisa belajar di sana bagaimana caranya kita memahami setiap level kompetensi sosial kultural. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Soalnya seperti ini. Di lingkungan kerja baru Anda, ada seorang rekan dari daerah lain yang memiliki kebiasaan berpakaian dan berkomunikasi yang berbeda dari mayoritas. Nah, lagi-lagi berbicara tentang minoritas dan mayoritas. Beberapa rekan kerja mulai memperbincangkan hal tersebut dan cenderung mengarah pada sindiran. Pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan untuk menunjukkan kemampuan bekerja dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda? Jadi, lagi-lagi bicara tentang perbedaan latar belakang, bicara tentang kemajemukan. Nah, kalau bicara tentang kemajemukan, maka otomatis dia masuk pada level 1. Ya, sebentar kita lihat jawabannya. Sebelum itu kita lihat dulu opsi-opsinya apa saja. Opsi A, membiarkan rekan kerja menyindir karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kerja. Saya kira ini sudah jelas-jelas salah ya. Kemudian opsi B, menyampaikan kepada rekan kerja tersebut secara halus agar menyesuaikan diri dengan budaya mayoritas. Oke, bisa saja benar. Sebentar kita lihat. Opsi C, menjelaskan kepada tim bahwa setiap orang memiliki kebebasan berekspresi dan perbedaan harus dihargai. Bisa saja benar. Dan D, bergabung dengan obrolan rekan-rekan untuk lebih memahami bagaimana pendapat mereka tentang kebiasaan tersebut. Kita coba lihat jawabannya. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah C ya. Jadi, menjelaskan kepada tim bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan berekspresi dan perbedaan harus dihargai ya. Jadi kita bicara tentang soal nomor 2 ini, kita bicara tentang level 1 pada kompetensi sosial kultural, yaitu mampu menerima dan bekerja dengan individu ya. Nah, mampu menerima dan bekerja dengan individu dari latar belakang yang berbeda sesuai konteks soal. Nah, sehingga dengan memilih opsi C, maka ini menunjukkan sikap kita, sikap kepedulian kita dan pemahaman kita terhadap kemajemukan. Nah, kenapa bukan kenapa bukan A, kenapa bukan B, atau kenapa bukan D? Kalau kita bicara kemajemukan, maka opsi A itu berarti kita mengabaikan masalah ya. Membiarkan rekan kerja menyindir, itu suatu tindakan yang tidak bisa dibenarkan ya. Kemudian opsi B, kenapa tidak kita pilih? Karena ya kalau kita pilih opsi B berarti kita tidak menghargai perbedaan ya. Kita tidak menghargai perbedaan. Sementara sini kita bicara bagaimana menghargai satu perbedaan. Ya, bagaimana menyikapi satu kemajemukan. Kira-kira seperti itu. Kenapa bukan D? Karena kalau kita pilih D, maka itu cenderung pasif, tanpa memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan yang inklusif. Ya, makanya kita pilih opsi C. Karena lagi-lagi soal ini bicara tentang kemajemukan. Kemajemukan itu kalau kita tarik kembali ke belakang pada rumus kompetensi sosial kultural, dia masuk pada level 1, yaitu terkait dengan bagaimana kita mampu menerima dan bekerja dengan individu. Nah, sudah bisa dipahami, mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Dan untuk pembahasan saya hanya 2 soal ini. Mudah-mudahan kalau misalnya banyak teman-teman yang menonton video ini banyak memberikan respon positif. Insya Allah saya akan kembali mengulas soal-soal lain terkait dengan kompetensi sosial kultural. Karena respon positif teman-teman, support positif teman-teman itu akan menjadi semangat bagi saya untuk membahas banyak jenis soal. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan yang singkat ini. Pada akhirnya hanya dengan kerja keras kita bisa menggapai sebuah kesuksesan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.